Ya, shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan, kembali lagi dalam video ini dengan judul pendahuluan. Artinya secara berseri kita akan membahas pemahaman atau pelajaran yang sama dalam satu topik dalam beberapa video ke depan. Hari ini di pendahuluan bahwa sama-sama kita belajar bagaimana Yesus yang Allah tapi terikat, ya. Hari ini kita akan membahas keterikatan Yesus. Berbicara tentang keterikatan Yesus berarti Yesus itu tidak bebas. Nah, lalu bagaimana sih? Katanya dia Allah. Lalu kenapa dia tidak bebas? Lalu bagaimana dengan manusia yang punya free will, kehendak bebas? Manusia bisa bebas, lalu kenapa Yesus yang adalah Allah tidak bebas? Tentu menarik, benar. Ya. Dan itu benar teman-teman, bahwa Yesus itu terbatas dalam keterikatan yang ada. Bagaimana itu? Kita akan lihat tentang Yesus, bagaimana Yesus itu terikat terhadap kehendak Bapa. Sekali lagi, Yesus terikat terhadap kehendak Bapa. Jadi artinya bahwa Yesus tidak bisa melakukan, atau bukan tidak bisa, tidak dapat melakukan kehendak dengan bebas karena ada keterikatan dengan yang namanya kehendak Bapa. Jadi Yesus yang Tuhan itu terikat dengan kehendak Bapa dan dia tidak bebas. Yang kedua, bahwa Allah sendiri tetap terikat dengan firman-Nya. Sekali lagi, Allah juga adalah Allah yang maha kuasa, tetapi dalam keterikatan dengan firman-Nya. Jadi Allah juga tidak dapat sebebas itu, walaupun dia Allah. Dia tetap memiliki tameng atau batasan-batasan firman-Nya. Jadi Allah hanya dapat bekerja sebatas firman-Nya saja. Begitu juga dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan Yesus yang adalah Allah? Lalu kenapa dia bebas? Apakah Yesus itu tidak sehebat itu? Atau Yesus itu oknum yang di bawah Allah, atau beda tingkatan seperti itu kira-kira? Ya. Dalam video ini saya akan bagikan satu rahasia tentang pendahuluan bagaimana Yesus itu adalah Allah yang hebat. Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Karena kenapa? Yesus yang adalah Allah, ya, Yesus Allah tetapi tidak memakai kealahannya. Sekali lagi, Yesus yang adalah Allah tidak memakai kealahannya ketika dia datang ke dunia ini. Dalam Filipi berkata bahwa dia mengosongkan kealahannya, yang walaupun dia Allah sebenarnya, dia punya kehendak-kehendak seperti Allah, dia punya kebebasan yang harusnya mutlak karena dia Allah, tetapi dia tidak memakai itu. Bisakah saudara bayangkan bahwa Yesus yang Allah itu tidak memakai kealahannya? Yesus yang adalah Allah itu mengosongkan diri dan menjadi seperti manusia pada umumnya. Dan dia adalah Allah yang mengosongkan diri dan harus taat kepada Bapa. Yesus yang adalah Allah sendiri harus taat. Sehebat itu kalau kita bisa merasakan bagaimana seorang Yesus yang adalah Tuhan harus mengosongkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Dia adalah Allah yang harusnya bebas, tetapi dia terikat. Yesus terikat dengan kehendak Bapa. Yesus terikat dengan firman itu. Yesus terikat dengan banyak halnya. Yesus tidak bebas dalam keadaan itu. Yang seharusnya teman-teman, bahwa seharusnya Yesus itu bebas. Benar. Harusnya dalam pandangan paradigma kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tentu dia bebas. Ya benar, ya. Harusnya Yesus itu bebas melakukan apa saja, mengkehendaki apa saja, mengerjakan apa saja dan lain sebagainya. Tapi buktinya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus itu dalam keterikatan. Dia harus
terikat dalam yang namanya kehendak Bapa. Dia harus terikat dalam rancangan semula itu, dan dia tidak memakai kealahannya. Yesus yang adalah Allah tidak memakai kealahannya, yang artinya sebenarnya dia bisa saja tidak taat, benar, karena dia Allah. Sebenarnya Yesus bisa saja tidak disalibkan. Yesus bisa saja tidak harus menderita seperti itu, karena dia Allah. Artinya sekali dia berfirman, tentu segala sesuatunya bisa terjadi. Ketika Yesus ditangkap, sekali berfirman saja Yesus, maka semua berbeda. Tetapi lihat apa yang dilakukan Yesus pada kala itu. Dia yang adalah Allah harus menaati, seperti itu kira-kira, walaupun dikatakan bahwa sesuatu yang menyakitkan dalam dirinya, tapi dia taat. Ya. Lalu hari ini teman-teman, saya mau katakan seperti ini, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang sangat hebat sekali, dan tidak ada sehebat itu saya pikir. Karena kenapa? Dia yang punya fasilitas yang luar biasa itu. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah Allah itu, karena dia sendiri adalah Allah itu. Tetapi dia tidak memakai kealahan, dan dia taat melakukan perintah itu. Padahal dia pemegang perintah itu juga. Ya. Dalam kesempatan ini saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan bagaimana Yesus itu yang taat dan taat. Lalu apa hubungannya hari ini teman-teman, bahwa Yesus yang Allah saja terikat dalam ketaatan kepada Bapa, padahal dia Allah sendiri mengosongkan diri, tidak memakai kealahannya itu, dan taat. Lalu bagaimana hari ini dengan anak-anak Tuhan yang katanya punya Bapa di surga, tapi hidup semaunya sendiri? Yang katanya punya Tuhan, anak Tuhan nih, tapi kenapa tidak ikut kehendak Tuhan? Mulai ikut kehendak sendiri dan lain sebagainya. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan bahwa bagaimana diajarkan saudara segambar dan serupa dengan Tuhan, bagaimana kita juga harus dituntut menjadi serupa dengan Tuhan, itu sama seperti Yesus. Kalau kita mau sama seperti Yesus, mulai dari satu hal itu, bahwa kita harus taat. Bagaimana Yesus yang Allah, sekali lagi teman-teman, poinnya bahwa Yesus yang Allah mengosongkan kealahannya dan memilih untuk taat di kayu salib, memilih untuk taat mati, memilih untuk taat melakukan kehendak Bapa, memilih untuk taat daripada melakukan kehendak sendiri yang bisa bebas. Hari-hari ini juga anak-anak Tuhan yang katanya anak Tuhan, mari taat kembali kepada Tuhan. Mari taat kembali terhadap apa yang mau Tuhan sebenarnya. Kita sebagai anak Tuhan kadang mulai hidup seperti apa yang kita mau, hidup seperti apa yang kita ingin, hidup mau sebebasnya saja. Hari ini juga saya mau katakan bahwa dalam free will itu, kehendak bebas itu tidak sebebas itu. Artinya teman-teman harus sadar kembali bahwa dalam kebebasan kita masih terikat yang namanya firman Tuhan. Kita masih terikat dengan peraturan-peraturan. Kalau di dalam dunia ini, free will itu terikat dalam norma-norma yang berlaku di dunia ini. Kita terikat dalam hukum-hukum yang berlaku di dunia ini. Dan tentu kita terikat dengan yang namanya satu firman Tuhan yang melarang kita untuk tidak melakukan ini, tidak berbuat ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Ada firman Tuhan menjadi pengikat dalam hidup kita. Lalu kenapa kita mau melanggar untuk itu? Mari taat sekali lagi teman-teman. Anak-anak Tuhan, dalam video ini saya mengajak dalam pendahuluan ini bagaimana Yesus yang taat mati di kayu salib. Saudara juga harus taat, saya dan saudara harus taat menjadi anak Tuhan. Ya,
Walaupun dalam ketaatan itu tentu tidak semudah itu, benar. Tentu ada hal-hal yang dikorbankan. Yang pertama yang harus dikorbankan adalah kemauan kita tentunya. Ya, kemanusiaan kita, kedagingan kita mau ini, itu, ini, dan lain sebagainya. Tetapi dalam ketaatan mengajarkan kita untuk berkorban terhadap apa keinginan kita. Tetapi kita mulai membangun bahwa kita hidup dengan apa maunya Tuhan itu, bukan mau kita, tetapi maunya Tuhan itu. Karena kenapa? Tuhan sendiri telah menunjukkan contoh ketaatan yang sempurna. Dia punya kehendak, dia seharusnya Allah meninggalkan itu, mengosongkan itu. Hari ini juga anak Tuhan, mari hidup taat apa yang Tuhan mau. Lihat kembali firman Tuhan adalah yang mengikat kita selain daripada norma dan hukum di dunia ini. Jadi dalam pendahuluannya mungkin sebatas ini saja teman-teman. Kita akan mungkin ya ini saja mungkin dalam pendahuluan ini. Next video kita akan masuk dalam bab 1. Tuhan Yesus memberkati.